Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 SDIT Al-Furqon Selawi. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tema 1 subtema 2 pembelajaran yang kelima dan keenam. Ya, silahkan kalian buka buku kalian halaman 116. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, silahkan kalian buka buku halaman 116. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dua pembelajaran, yaitu pembelajaran yang kelima dan pembelajaran yang keenam. Nah, sebelum kita mulai, ya tentunya kita sebelumnya telah belajar mengenai teknik menari bungong jompo. Nah, tari bungong jompo dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Nah, apakah kalian masih ingat gerakan tari bungong jompo dalam formasi duduk? Nah, coba kalian lihat dan perhatikan gambar berikut ini. Gerakan F. Pada gerakan F, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha, ditepuk 2 kali secara bersamaan, dilakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungan 4 kali 8. Ya, jadi tangannya seperti ini ya. Kemudian ada juga gerakan G yang membentuk seperti huruf L. Ya, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku, kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian. Kemudian berikutnya ada gerakan H. Ya, bisa kalian lihat pada gerakan H ini. Ya, kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat ya, atau gambar yang paling kanan. Ya, itu badan diangkat. Ya, bisa kalian lihat pada gambar gerakan G dan gambar gerakan H. Berikutnya ada juga gerakan I. Nah, ini badannya condong ke kanan dan ke kiri ya, di mana kedua tangan memegang lantai. Serong ke kanan dan serong ke kiri, ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri bergantian. Nanti pada kesempatan berikutnya kalau kita bisa bertatap muka, Ustadz praktekkan ya gerakan tari bungong jompo. Nah, tentunya dalam tari itu ada berbagai macam perbedaan gerakan ya. Perbedaan itu indah anak-anak ya. Perbedaan itu adalah anugerah ya. Kita harus mensyukuri dengan saling menghargai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, apakah kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu? Nah, tentunya kita sebagai umat Islam ya, kemarin kita baru saja merayakan Idul Adha ya, yang dirayakan dengan memotong hewan kurban. Nah, tentunya di Indonesia karena negara yang beragam ya agama ya, memiliki hari besar masing-masing. Coba kalian perhatikan berikut ini ya, hari-hari besar keagamaan yang ada di Indonesia, di mana di Indonesia ada 6 agama yang diakui sah. Yang pertama agama Islam. Agama Islam memiliki 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan setiap 1 Syawal dan Hari Raya Idul Adha yang baru saja kita rayakan kemarin. Kemudian agama Kristen, Katolik dan Protestan. Ini hari rayanya juga ada 2, yaitu Natal dan Paskah. Yang ketiga agama Hindu, yaitu Hari Raya Nyepi. Ini banyak dilakukan atau agama Hindu ini banyak terdapat di Bali. Kemudian ada agama Buddha ya, hari raya Trisuci Waisak. Berikutnya ada agama Konghucu ya, hari rayanya yaitu Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina. Nah, satu lagi yaitu
Nah, berikutnya adalah keberagaman suku, bangsa, dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai ke Merauke. Ya. Di Jawa mayoritas ya beragama Islam. Di Bali mayoritas ya beragama Hindu. Nah, berikutnya kita langsung ke pembelajaran yang ke-6 ya. Di buku kalian ada di halaman 122. Apakah kalian pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda agama, berbeda budaya? Pernah tidak? Nah, lalu sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama dengan orang yang berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa dengan kita? Ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah menghormati, mengacuhkan, ataupun membiarkan saja? Nah, tentunya kita harus saling bekerja sama walaupun berbeda-beda, seperti contoh berikut ya. Udin, Edo, dan Penny merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Penny beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Penny mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, agar kita dapat mencapai tujuan bersama, tentunya diperlukan yang namanya kerja sama. Nah, kalian masih ingat tentang cerita perbedaan bukan penghalang ya di pembelajaran yang keempat kemarin ya. Meskipun berbeda tetapi tetap saling menghargai. Menghargai apa? Menghargai perilaku, menghargai sikap, ya, menghargai agama orang, ya, menghargai budaya orang lain. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian juga harus saling bahu-membahu, ya. Jangan membeda-bedakan tugas, ya. Menyapu itu tugasnya ibu, tidak. Tetapi kalian sebagai anak, ya, juga harus membantu ibu membersihkan tempat tinggal kalian. Nah, apa hal penting yang kamu ketahui tentang cerita tersebut? Nah, dari cerita perbedaan bukanlah penghalang yang di pembelajaran 4 kemarin tentunya banyak sekali ya. Setelah itu buatlah ringkasan tentang cerita tersebut ya. Kalian meringkas ya di halaman 127 itu ya, diringkas. Membaca naskah asli ya. Membaca naskah asli atau sekali atau dua kali ya, kalau perlu berulang-ulang hingga kamu paham ya yang di pembelajaran 4 itu. Kemudian mengetahui kesan umum inti tulisan. Kemudian mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Kemudian yang kedua, mencatat gagasan utama. Gagasan utama dalam paragraf yang kemarin ya, tentang perbedaan itu apa ya, membaca tulisan bagian
demi bagian sambil mencatat gagasan pokok, menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Gunakan kalimat baru, menggunakan kesan umum inti untuk membuat ringkasan. Kemudian menyesuaikan urutan isi dengan naskah yang asli. Yang berikutnya menggunakan kalimat baru dalam sebuah ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Nah, yang berikutnya adalah ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, meringkas kalimat menjadi frasa-frasa. Nah, frasa menjadi kata. Nah, pada paragraf yang ini ya, perbedaan bukanlah penghalang. Kalian cari gagasan pokoknya ya, kemudian kalian ringkas. Ya, tidak usah Ustadz bacakan. Kalian bisa membaca sendiri ya paragraf yang ini. Ringkasan paragraf 1. Hari Minggu semua siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas karena hari Senin ada lomba menyambut hari kemerdekaan. Udin dan teman-temannya sudah membagi tugas dan tanggung jawab. Ini ringkasan ya dari paragraf yang ada di sebelah kiri kalian. Kemudian pada paragraf berikutnya Nah, ringkasannya sebagai berikut. Ringkasan paragraf 2. Edo dan Marta datang terlambat karena harus ibadah ke gereja. Udin dan teman-temannya saling toleransi walaupun berbeda agama. Mereka bekerja sama ya, jadi walaupun berbeda ya kita harus saling menghargai ya. Ini paragraf yang ketiga. Kemarin kalian juga sudah mengerjakan ini ya. Ya, beberapa ada yang sudah Ustadz nilai. Ya, yang paragraf 1, 2, 3. Hampir semuanya kalian bisa ya mengerjakan atau membuat ide pokok. Ya. Mudah-mudahan itu hasil jawaban kalian sendiri. Ya, hasil berpikir kalian sendiri.
Nah, ringkasan pada paragraf ketiga yaitu Edo dan Marta sudah sampai di sekolah dan langsung membantu teman-temannya. Mereka berbagi tugas dengan adil. Kemudian saat waktunya sholat zuhur, Udin dan teman-temannya yang beragama Islam sholat terlebih dahulu. Dan sore hari kerjaan sudah selesai. Ini adalah ringkasan, ya, ringkasan pada paragraf ketiga. Sampai sini dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan menjalankan sholat. Nah, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.